Baik, sampai bertemu kembali di mata pelajaran PBB pertemuan ke-13. Kita membahas tentang PHP yang bagian yang kedua. Materi yang akan kita bahas, kita pelajari pada pertemuan ini yaitu operator assessment, operator perbandingan, if then else, penggunaan switch, menggunakan pengulangan. Di operator assignment merupakan operator yang berguna untuk memasukkan nilai ke dalam suatu variabel, dan jangan lupa setiap baris query harus ditutup dengan tanda titik koma atau script. Kalau tidak, Anda akan mendapatkan yang error. Contohnya seperti ini, seperti materi minggu lalu, selalu dimulai dengan sintaks PHP. Ini ada kesalahannya 2 kali deh. Satu aja nih yang diterubut. Oke, bisa kamu ketikkan, dicoba apa hasilnya di notepad saja ya. Nanti kamu akan mendapatkan di mana kekurangan, apa hasilnya, dan bagaimana nantinya. Oke, lanjut di operator perbandingan. Operator perbandingan tidak dapat digunakan stand online, artinya tidak bisa bekerja jika tidak diintegrasikan dengan kondisional atau percabangan. Oleh karena itu, saya akan membahasnya berbarengan dengan kondisi if else. Begitu juga dengan operator logika akan dijelaskan di bagian kondisional, sedangkan untuk operator increment dan discrement akan dijelaskan di bagian pengulangan. Menggunakan argumen if dan else. Argumen if atau keputusan if sangat sering digunakan oleh para programmer PHP. Alasannya adalah mudah dan sederhana. Karena mudah dan sederhana, penggunaan argumen if biasanya dilakukan ketika akan membandingkan suatu nilai atau membandingkan suatu kondisi. Ingat, membandingkan suatu nilai atau membandingkan suatu kondisi. Cara penulisan argumen if dalam PHP adalah sebagai berikut. If spasi kriteria, buka kurung kawal, pernyataan, koma, tutup kurung kawal. Dan inilah ya penulisan argumennya. Tanda sama dengan 2 kali ini merupakan operator perbandingan. Jika benar, maka pernyataan yang berada di dalam tanda kurung kawal akan ditampilkan. Jika tidak, maka PHP akan berhenti mengeksekusi filenya. Ingat, jika benar, maka pernyataan yang berada di dalam tanda kurung akan ditampilkan. Jika tidak, maka PHP akan berhenti mengeksekusi filenya. Contoh yang lain adalah sebagai berikut. Ya, latihan ketika sintaks di bawah ini pada aplikasi Notepad. Kamu ketikkan variabel jarak sama dengan 50. Jika jarak lebih kecil sama dengan 50, maka cetak jalan kaki saja. Jika jarak lebih besar dari 40, maka naik motor ya. Jika jarak sama dengan lebih dari 50 ya, diam di tempat lalu tutup. Hasilnya nanti ini disimpan, kamu ketikkan di Notepad. Ingat, minggu lalu kita buat di dalam folder latihan PHP. Simpan di sana di C exam htdoc folder latihan PHP. Terserah mau buat apa nama filenya, lalu jalankan nanti, maka hasilnya jalan kaki saja naik motor gitu ya. Hasilnya seperti itu. Oke, lanjut. Argumen if dan else secara bersamaan ya, menggunakan argumen if dan else secara bersamaan. Argumen if dan else apabila digunakan secara bersamaan, maka akan dapat menghasilkan 2 statement. Ingat, menghasilkan 2 statement. Jika if itu hanya dapat menghasilkan 1 statement saja, maka if dan else akan menghasilkan 2 opsi statement pada satu kondisi. Menghasilkan 2 opsi statement pada satu kondisi. Dalam kehidupan nyata, jika Anda mengalami suatu kondisi, maka akan terdapat beberapa opsi. Contoh nyatanya adalah sebagai berikut.
Jika cuaca cerah, maka saya akan pergi kerja. Apabila diaplikasikan ke dalam bahasa PHP, mudahnya adalah sebagai berikut. Contoh ya, ini PHP variabel cuaca, ya kan, sama dengan mendung. Jika cuaca cerah, maka saya akan berangkat kuliah. Ya, tutup. Lalu selanjutnya menggunakan argumen if, else, if, dan else. If, else, if, dan else. Jadi kalau tadi hanya if, else, ya, sekarang tambah dia else, if. Jika pada argumen if dan else dapat menggunakan dua kondisi, yaitu kondisi jika benar dan jika salah, maka pada if, else, if, dan else Anda dapat menggunakan kondisi yang tidak terbatas, dan masing-masing kondisi atau kriteria memiliki masing-masing statement dalam dunia sehari-hari. Argumen if, else, dan else memiliki contohnya seperti ini ya. Jika mendung, maka bawa payung. Jika cerah, maka jalan kaki ke sekolah. Jika banjir, maka siapkan perahu, dan seterusnya. Jadi berapa kondisi nih ya? Jika mendung, bawa payung. Jika cerah, jalan kaki. Jika banjir, siapkan perahu. Berikut contoh menggunakan PHP ya. Menggunakan PHP ketika pada aplikasi Notepad. Ini variabel nilai sama dengan A. Jika nilai sama dengan A, maka akan dicetakkan bagus-bagus gitu ya, atau sangat baik, terserah echo ini ya. Nah, lalu jika nilai B, maka dia akan echo print baik. Jika nilai C, maka cukup, dan seterusnya. Else if, else if, else if. Ini terus dia sampai terakhir nanti else if dan tutup PHP. Ingat, else if ya. Oke, baik. Yang itu tadi kamu ketikkan dan coba dijalankan, apa hasilnya. Ini kamu simpan dengan nama, misalnya saya buat dengan nama if dan else .php dan simpan pada folder latihan PHP. Setelah itu jalankan menggunakan browser, maka akan didapatkan hasil seperti gambar di bawah ini ya. Coba ya, aplikasi dari Notepad. Baik, saya sudah mengetikkannya pada aplikasi Notepad seperti ini ya. Jika nilai A sangat baik, jika nilai B baik, jika nilai C cukup, dan seterusnya. Maka saya menyimpannya di localhost, di folder latihan PHP. Saya beri nama if dan else. Lalu kalau dijalankan dia seperti ini, maka yang tercetak sangat baik, ya kan, akan langsung tercetak sangat baik. Memang kelihatannya sangat mudah ya, sangat mudah. Tapi kalau diaplikasikan nanti ke kasus yang berbeda, maka ini bisa tidak terbatas ya, bisa kita kembangin lagi. Oke. Menggunakan pemilihan switch, ada lagi dia switch memiliki fungsi yang hampir sama, ingat ya, ini hampir sama saja dengan argumen if, else if, dan else, namun memiliki sedikit perbedaan dalam penggunaan, terlebih pada sintaksnya. Jika untuk memutuskan kondisi dalam if, else if, dan else menggunakan buka kurung awal, tutup kurung awal, namun dalam switch untuk memberhentikan keputusan digunakan fungsi break. Switch itu hanya digunakan pada satu jenis variabel,
saja namun memiliki nilai yang berbeda. Tapi dalam if, else if, dan else dapat digunakan pada variabel yang berbeda-beda dan nilai yang berbeda. Bentuknya seperti ini. Switch, buka kurung variabel, tutup kurung, lalu buka kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini saya buat komentar. Kita memilih variabel yang akan dicocokkan. Case kriteria 1. Artinya ini yang backslash 2 kali artinya komentar ya, tidak diproses. Kita menanyakan kriteria pertama itu apa. Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaannya apa? Pernyataan itu pertanyaan. Lalu break. Nah, dia ditutup dengan break. Case kriteria kedua. Ingat tiap case diakhiri dengan break nanti. Nah ini ya, case kedua, case ketiga, terus begitu seterusnya ya. Lalu ditutup kurawal ya. Lalu menggunakan pengulangan. Ada 3 jenis pengulangan yang sering digunakan dalam PHP. Yang pertama itu bentuk for, pengulangan bentuk while, pengulangan bentuk do while. Yang ketiga ya, dengan echo atau print, Anda dapat menampilkan kalimat apapun dan panjangnya pun tidak terbatas. Penggunaan echo atau print untuk mengetikkan angka 1 dan sampai 3 misalnya seperti ini. Ini untuk mengetikkan angka 1 sampai 3. Jadi echo angka 1 BR spasi maksudnya lalu BR seperti ini. Dia menggunakan contoh 1 sampai 3. Lalu berikutnya pengulangan kedua itu pengulangan for. Pengulangan for, jenis pengulangan ini cukup sering digunakan. Menggunakan pengulangan bentuk for tergantung kebutuhan, dan for ini biasanya bisa digunakan untuk contoh kasus sederhana saja yang sebutkan di bawah tadi, itu menempelkan angka 1 dan 100 atau 1 sampai 50 juta dengan cepat. For membuat semuanya menjadi sangat efisien. Untuk mengukur seperti ini. For, buka kurung, nilai awal titik koma, batas nilai titik koma, operator increment atau discrement. Buka kurung kurawal, pernyataan yang akan diproses untuk kurung kurawal. Nah, kita contohkan misalnya dari 1 sampai 100 menggunakan for. Ya, PHP for variabel x sama dengan 1 titik koma, variabel x lebih kecil atau sama dengan 100, lalu titik koma, variabel x jumlahkan 2 kali, seperti itu kan. Nah, nanti akan ada hasilnya. Nah, ketikkan, coba ini kamu ketikkan di notepad, simpan dengan nama loop 1. Ini diketikkan di notepad seperti ini, lalu kamu simpan di nama loopnya di C exam di folder latihan PHP, namanya loop 1.php. Jadi kalau dijalankan nantinya ya, seperti ini hasilnya, karena ini kan angka 1 terus kan, 1 terus sampai ya 100 kan begitu. Nah, itu dia pengulangannya for 1 sampai 100. Oke, saya rasa bisa ini ya, bisa kamu kembangkan dari 10 sampai 1000, dari 1000 sampai 10.000, terserah variabelnya berapa jumlahnya. Oke, kita lanjutkan.
tentunya pengulangan ini akan terus-menerus mengulang keterangan yang tadinya dan terus-menerus dilakukan penambahan 1 hingga nilainya mencapai yang ditargetkan, yakni kurang sama dengan 100 ya, karena pengulangan terjadi dari angka 1 hingga 100, maka terdapat 100 proses. Oke. Pengulangan while bentuknya seperti ini. Ada pengulangan while, nilai awal, lalu while, buka kurung, batas pengulangan, tutup kurung berawal, kurung, lalu buka kurung, kurung berawal, pernyataannya titik koma. Operator diskriminan atau increment, tutup kurung berawal. Penggunaan di sini tidak terlalu jauh berbeda dengan pengulangan bentuk for, hanya saja hambatan nilai awalnya dan operator diskriminan dan incrementnya berbeda letaknya. Implementasinya adalah seperti ini. Contoh, perhatikan. Buka PHP, variabel x sama dengan 1, while variabel x lebih kecil sama dengan 100, buka kurung kurawal, echo. Lalu coba kamu bandingkan yang ini tadi dengan yang kita gunakan menggunakan for tadi. Kamu bandingkan yang ini kan tadi menggunakan for, jadi gimana dia perbedaannya? Hanya sedikit saja ya, jadi tergantung si programmer mana yang lebih disukai. Jadi kalau kita ketikkan ya pengulangan while tadi itu ya, lalu ini ada pengulangan while ya, yang tadi while sekarang while. Ini kalau dijalankan dia nanti nilai awal bentuknya seperti ini, nilai awal dulu, pernyataannya, operator, while, pengulangan. Lalu contoh implementasinya yang ini seperti ini ya, ketikkan ini di notepad seperti ini ya, ini seperti ini, lalu simpan dengan nama nanti while atau while terserah, while atau while terserah, titik PHP. Lalu nanti coba dijalankan dia, kalau dijalankan dia nanti maka hasilnya seperti ini ya. Yang kamu ketikkan ini hasilnya akan seperti ini ya, ini angka, oke, angka 1, angka 2 sampai nanti angka 100. Oke, lalu lihat sini keterangannya hampir sama dengan bentuk pengulangan while, namun yang jadi perbedaan di sini adalah letak dari while-nya saja dan diakhiri dari pengulangan while diberi titik koma dan diakhiri dari pengulangan while diberi titik koma. Itu perbedaannya. Oke, saya rasa demikian saja dulu yang bisa Bapak sampaikan. Yang panjang silahkan kamu pelajari di rumah, buat catatanmu, buat ringkasannya, ketikkan di laptop, coba, jangan tidak dicoba ya anak. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, masih di PHP tentunya. Bapak rasa demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.